Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari yang lainnya. Kita, setiap anak diwajibkan untuk menghormati dan selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Perilaku berbakti kepada kedua orang tua atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan birrul walidain. Setiap anak diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi segala nasihatnya serta selalu mentaati segala apa yang diperintahkannya. Kecuali jika orang tua kita memerintahkan sesuatu yang di luar hal batas, contohnya seperti kemusyrikan, keburukan, dan kemaksiatan. Nah, hal seperti itu boleh kita tolak dengan secara halus. Namun, jika kedua orang tua kita memerintahkan kebaikan, maka alangkah baiknya lah kita menjalaninya dengan tepat waktu dan di saat itu juga. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah kewajiban atau suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang anak belum tentu bisa berbalas budi semua jasa-jasa orang tua kita. Walaupun suatu saat nanti kita bisa kerja dan lalu uangnya kita sisihkan gaji kita untuk kedua orang tua kita dan kita berikan kepada kedua orang tua kita, itu masih belum bisa berbalas budi semua jasa-jasa orang tua kita. Karena apa? Semua jasa-jasa orang tua kita itu tak terhingga dan tidak sepadan dan tidak bisa kita hitung seberapa banyak. Perilaku durhaka kepada kedua orang tua atau yang biasa kita kenal dengan sebutan uququl walidain adalah sebuah dosa besar yang Allah sangat benci dengan perilaku seperti itu. Ada kata-kata seperti ini. Ridho orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murkanya orang tua adalah murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari perkataan itu adalah, jikalau kita ingin melakukan sesuatu, kita pasti butuh yang namanya izin atau ridho dari orang tua terlebih dahulu. Jika orang tua kita ridho dan mengizinkan, maka insya Allah juga ridho dengan apa yang kita lakukan. Namun, jika sebaliknya kita tidak minta izin kepada kedua orang tua dan orang tua kita murka terhadap apa yang kita lakukan, maka Allah juga murka terhadap apa yang kita lakukan. Dan yang kita lakukan itu tidak berkah. Karena apa? Karena orang tua kita murka dan Allah juga murka. Surat yang menjelaskan mengenai hormat dan patuh kepada kedua orang tua adalah surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dapat saya simpulkan isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 23 bahwasanya yang pertama, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menyembah kepadanya dan tidak boleh menyembah selainnya. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang baik terhadap Allah dan juga terhadap orang tua kita. Yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk selalu berkata baik dan tidak
berkata hal-hal yang kurang mengenakan untuk kedua orang tua kita. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua jika orang tua masih hidup dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Yang ketiga, senantiasa meminta doa restu. Yang keempat, bersikap dan berbicara sopan dan lemah lembut. Yang kelima, menjaga nama baik keluarga dan orang tua. Dan yang keenam, selalu mendoakan mereka agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan cara menghormati dan mematuhi orang tua jika sudah meninggal yaitu yang pertama, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sedekah atas nama orang tua. Dan yang kelima, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Hormat dan patuh kepada guru. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Tanpa ada bimbingan dan didikannya, kita tidak bisa membedakan antara yang salah dan yang benar. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita di sekolah. Maka dari itu, kita harus menghormati dan mematuhinya sebagaimana kita lakukan kepada orang tua kita. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu belum mengetahui. Cara menghormati dan mematuhi guru. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Yang ketiga, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Yang keempat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau ta'zim. Dan yang kelima, ketika duduk di hadapan guru, hendaklah duduk dengan sopan dan tenang. Hikmah hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Yang kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya.